Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfajri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan menjawab soal ujian. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Luas relung merupakan daerah pemanfaatan sumber daya makanan oleh suatu jenis organisme. Luas relung habitat atau makanan mencerminkan adanya selektivitas kelompok ukuran ikan antar individu dalam satu spesies yang sama terhadap sumber daya habitat atau makanan tertentu. Ikan yang memiliki luas relung makanan kecil atau sempit menggambarkan bahwa ikan tersebut melakukan seleksi terhadap sumber daya yang tersedia di perairan. Sedangkan ikan yang memakan beragam sumber daya diduga luas relungnya meningkat walaupun sumber daya yang tersedia menurun. Luas relung akan tinggi jika suatu organisme memakan jenis makanan yang beragam dan masing-masing jenis yang dimakan dalam jumlah yang sama. Sebaliknya, luas relung akan rendah jika suatu organisme hanya memanfaatkan satu jenis makanan. Menurut Effendi, ikan yang kecil menggunakan luas relung yang kecil. Semakin besar ukurannya, maka pola makannya juga akan berubah dan akan menggunakan luas relung yang lebih besar. Namun, variasi makanan yang besar tidak menjamin akan memberikan kisaran luas relung yang besar, karena nilai luas relung dipengaruhi oleh seberapa besar ikan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nomor 2. Apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Tingkat trofik dan luas relung jenis ikan dievaluasi berdasarkan makanan atau ruang yang dimanfaatkan oleh ikan. Jadi, ikan karnivora seperti ikan bandeng memiliki relung yang luas dikarenakan jarak tempuh atau ruang di perairan lebih luas dibandingkan dengan herbivora. Nomor 3. Jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap keberadaan siang, malam, dan suhu lingkungan. Baik hewan, tumbuhan, maupun manusia sama-sama membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya. Pada proses respirasi, ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dilepaskan oksigen. Dengan begitu terjadi siklus oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernafasan dan fotosintesis. Air adalah komponen abiotik yang juga sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air, karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bagi hewan air seperti ikan, katak, buaya, air diperlukan untuk tempat hidupnya. Itulah beberapa komponen antibiotik, abiotik, dan juga berbagai fungsi dan perannya dalam ekosistem. Nomor 4. Suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Pernyataan tersebut benar, dikarenakan setiap perairan memiliki kondisi yang berbeda, dan setiap kedalaman pasti memiliki biota yang hidup dengan ciri-ciri yang berbeda. Kemungkinan jika suatu biota berpindah ke kondisi perairan yang mungkin baru bagi biota tersebut, maka perlu ada penyesuaian diri dengan beberapa komponen perairan serta kondisi makanan biota tersebut. Nomor 5. Jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Makrozobentos sebagai biota menetap di dasar perairan dengan gerakan yang terbatas sensitif terhadap perubahan kualitas air.
Oleh karena itu, makrozobentos sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.